Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratal kiram, para bapak kiai, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Bapak Kiai Jumali, Bapak Kiai Tamyiz, Bapak Kiai Muslim, dan lain sebagainya, dan juga para ibu nyai yang kami hormati, para panitia, para hadirin hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka Haul Mbah Kiai Nuriman yang ke-36. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh pengikutnya sampai hari akhir nanti. Allahumma amin. Semoga kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah hal ini, sehingga mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk menguraikan secara singkat manaqib atau biografi dari Mbah Kiai Nuriman. Semoga dengan manaqib tersebut kita mendapatkan barokah ilmu yang bermanfaat, dapat mengambil ibarat pelajaran dari perjuangan beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kalau kita membaca biografi Mbah Kiai Nuriman, itu kalau kita tarik ke atas, beliau itu nyambung ke Brawijaya V, Raden Fatah, para wali songo yang lainnya seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, dan lain sebagainya. Jadi Mbah Kiai Nuriman itu masuk dalam silsilah para ulama, para pejuang di negeri ini. Nah, secara lebih detail, lebih konkret itu, jadi Mbah Kiai Nuriman itu merupakan putra dari Raden Mas Suryaputro yang kelak kemudian menjadi Amangkurat yang keempat atau Sunan Jawi. Jadi saat ayahanda beliau Raden Suryaputro itu berusia muda, di seputar keraton itu terjadi berbagai katakanlah gesekan, hal-hal yang konfliktual gitu, karena politik divide et impera dari kolonial dan juga intervensi yang sangat kuat dari VOC dan lain sebagainya. Kemudian Raden Mas Suryaputro ini dan juga para beberapa pangeran yang lainnya keluar dari keraton dan mengembara dari pesantren, dari satu pesantren ke pesantren yang lainnya. Khusus Mbah Kiai Raden Mas Suryaputro ini kemudian sampai di pesantren Gedangan, sebuah daerah yang terletak di sekitar Surabaya dan Sidoarjo sana. Kemudian di sana beliau menyamarkan diri menjadi Muhammad Ihsan, mondok di sebuah pesantren Gedangan yang pengasuhnya adalah Mbah Kiai Abdullah Muhsin. Nah, pesantren ini punya kebiasaan selapanan atau acara pengajian 35 hari sekali. Suatu saat acara itu didatangi oleh Untung Suropati, salah satu dari pahlawan nasional. Nah, Untung Suropati ini kemudian mengenali sosok Raden Mas Suryaputro di acara tersebut. Nah, bagaimana kok bisa mengenali Untung Suropati ini? Jadi Untung Suropati itu kalau dilihat sejarahnya, beliau berasal dari Bali atau Bugis, kan? Ada dua versi ini, kemudian dibawa ke Batavia, kemudian di Batavia menjadi salah satu tokoh gerilyawan yang melakukan perlawanan terhadap kolonial.
Suatu saat kemudian nyambung dengan pangeran, dengan pasukan dari pangeran Sultan Agung Tirtayasa. Dan di suatu saat VOC itu berhasil menawan salah satu putra dari dari Sultan Agung Tirtayasa, Pangeran Purbaya. Kemudian titip kepada Untung Suropati, istrinya untuk diantarkan ke Surakarta. Nah, karena ada titipan itu, kemudian Untung Suropati dengan pasukannya mengantarkan rombongan dari Sultan Agung Tirtayasa tersebut itu ke Kartosuro. Nah, di Kartosuro kemudian Untung Suropati itu nyambung dengan perjuangan juga lokal dalam rangka melawan kolonialisme itu, bahkan menjadi salah satu panglima yang sangat disegani. Sehingga disitulah kemudian beliau cukup mengenal, cukup akrab dengan wajah Raden Mas Suryaputra ini. Nah, karena cukup mengenal tersebut dan terkejut karena berjumpa di situ, selepas pengajian kemudian memanggil santri yang namanya Muhammad Ihsan tadi. Nah, setelah dialog panjang akhirnya kemudian mengaku bahwa beliau adalah Raden Mas Suryaputra. Kemudian diajak ke rumah, dipanggil dan dinikahkan dengan salah satu dari putri Untung Suropati. Kalau dalam sejarah lisan disebut sebagai Raden Ayu Retno Susilowati. Nah, sehingga nyambung lagi ke Untung Suropati, seorang pahlawan nasional yang kalau kita lihat di arsip-arsip Belanda itu disebut sebagai the most wanted, orang yang paling dicari oleh kolonial karena perlawanannya yang luar biasa. Nah, ini penting untuk diuraikan karena kemudian kita dengan nanti akan melihat sosok Mbah Kyai Nuriman itu sosok yang seperti apa. Nah, setelah menikah kemudian hamilah Raden Ayu Retno Susilowati tersebut. Di sisi lain keberadaan Raden Mas Suryaputra itu kemudian diketahui Keraton Mataram Islam. Nah, karena akan suksesi kemudian beliau dijemput ke pesantren Gedangan. Nah, karena dijemput dan istrinya dalam kondisi hamil, kemudian dititipkan kepada Mbah Kyai Abdullah Muhsin. Nah, titipannya kira-kira begini, Mbah Kyai kalau ini nanti anak ini lahir, kalau laki-laki mohon dinamai dengan Raden Mas Sandiyo. Kalau perempuan maka dipersilahkan Mbah Kyai untuk memberi nama. Nah, ternyata kemudian yang lahir adalah laki-laki. Sebagaimana pesan dari Raden Mas Suryaputra, kemudian diberi nama Raden Mas Sandiyo. Nah, kemudian Mbah Kyai Abdullah Muhsin ini memberi lakop nama lain, kan? Namanya Nur Iman. Jadi Mbah Kyai Nur Iman itu adalah pemberian nama dari Mbah Kyai Abdullah Muhsin yang dalam konteks keraton itu diberi nama Raden Mas Sandiyo. Nah, kenapa Sandiyo? Itu dari kata sandi. Makanya kalau dalam literatur tasawuf Mbah Kyai itu wali mastur, wali yang tidak begitu dikenal. Dan kalau jenengan buka literatur, dan itu tidak banyak yang mengungkap keberadaan Mbah Kyai Nuriman. Ya, tapi menurut sejarah lisan keberadaannya kuat sekali, sangat kuat sekali. Nah, kemudian Raden Mas Suryaputra tadi itu kembali ke keraton dan kemudian diangkat menjadi Amangkurat yang keempat atau Amangkurat Kapapat atau yang disebut dengan Sunan Jawi. Nah, Amangkurat yang keempat itu masih mewarisi itu perlawanan terhadap penjajah tersebut dan juga konflik-konflik internal tersebut. Nah, menjelang berakhirnya atau menjelang wafatnya, beliau ingat bahwa beliau pernah menikahi seseorang dan saat itu dalam kondisi hamil. Nah, karena itulah kemudian diutuslah
utusan keraton untuk mendatangi pesantren Gedangan. Di sana sudah ada Mbah Kiai Nuriman atau Raden Mas Sandyo yang sudah beranjak dewasa. Utusan keraton matur kepada Mbah Kiai Abdullah Muhsin untuk menjemput Mbah Kiai Nuriman ini. Karena dijemput oleh ayahnya, beliau mengiyakan. Kan? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah beliau akan berangkat sendiri, kan, ke keraton. Nah, karena berangkat sendiri, karena itu kemudian disetujui oleh utusan keraton tersebut. Kemudian berangkatlah beliau ditemani oleh 2 orang muridnya. Wakilan namanya adalah Sanusi dan Tanmisani. Ada yang mengatakan Tilmisani. Nah, setelah berangkat, nah keberangkatan beliau kenapa ini tidak berbarengan dengan utusan keraton? Karena ternyata beliau sebelum ke keraton itu berdakwah dulu di sekitar daerah-daerah yang menuju ke Kartosuro itu, termasuk di Ponorogo, di Pacitan dan sebagainya. Dalam sejarah lisan disebutkan sempat juga mendirikan beberapa pondok pesantren di sana. Nah, sampailah beliau kemudian ke Keraton Islam Mataram, Keraton Surakarta. Nah, di sana beliau mendapatkan hal yang sama, kan? Konflik-konflik itu masih terjadi. Dan setelah diperkenalkan oleh Amangkurat IV ke saudara-saudara yang lain, kemudian beliau melanjutkan perjalanan karena melihat situasi keraton yang belum kondusif itu. Kemudian menetap di dusun Gregulu, Kulon Progo. Nah, di sana bertemu dengan seorang demang namanya Demang Adiwongso. Tapi ini jangan ditanya referensinya ya. Jadi ini cerita lisan yang berkembang di masyarakat. Nah, apalagi kitab sezaman, ya nggak ada nanti kan. Terus setelah itu Demang tersebut berhasil diislamkan oleh Mbah Kiai Nuriman. Dan bahkan Demang tersebut kemudian meminta Mbah Kiai Nuriman menikahi putrinya. Nah, karena punya 2 putri, maka Mbah Nyai Mursalah dinikahkan dengan Mbah Kiai Nuriman. Kemudian adik-adiknya yang lain yaitu Mbah Nyai Maimunah dan Mbah Nyai Romlah dinikahkan dengan siapa? Dengan Sanusi dan Tilmisani tersebut. Setelah itu, setelah menikah, rombongan ini pindah ke timur Sungai Progo, kan? Yang sekarang disebut dengan Kerisan. Nah, di sisi lain perseteruan di Keraton Islam Mataram tersebut itu berujung pada Perjanjian Giyanti atau yang dikenal dengan Palihan Nagari. Sebuah perjanjian yang dilakukan di Desa Janti di daerah Karanganyar kalau sekarang. Nah, Perjanjian Giyanti tahun 1755 ini membelah Mataram Islam menjadi 2. Satu, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang kedua Kasunanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Prambanan ke timur itu menjadi wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Prambanan ke barat itu menjadi wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, di Keraton Yogyakarta kemudian dilantiklah Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar menjadi yang nanti menjadi HB1. Nah, Pangeran Mangkubumi atau HB1 ini adalah adik dari Mbah Kiai Nuriman, lain ibu. Jadi Mbah Kiai Nuriman itu adalah putra tertua dari istri yang pertama. Nah, beliau ingat punya kakak yang namanya Mbah Kiai Nuriman. Dicarilah kakak tersebut, ketemu di Kerisan. Dipanggil ke keraton, istilahnya itu istiqdan. Jadi minta izin untuk diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono yang pertama, kan? Kemudian Mbah Kiai Nuriman mengizinkan atau memberi restu. Jadi dalam konteks ini berbagi tugas. HB yang pertama itu bertugas di Kesultanan, Mbah Kiai Nuriman itu melanjutkan tugas dakwah, kan? Dan mengembangkan masyarakat.
HP1 bergelar sampeyan dalem ingkang sinuwun hamengku ingkang sinuwun senopati ing Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama hamengku buwana ingkang jumeneng kaping sepindah. Itu gelar yang pertama. Gelar pertama dari Hamengku Bono yang pertama. Mbah Kyai Nuriman meneruskan tugasnya sebagai seorang dai di masyarakat, sebagai seorang ulama. Nah, karena sudah memberi restu, kemudian HB1 menawarkan kepada Mbah Kyai Nuriman sebuah tanah perdikan. Nah, karena diberi tanah perdikan, kemudian beliau mencari tanah yang dimaksud. Ketemulah Melangi ini. Nah, Melangi ini berasal dari dua kata. Yang pertama, meleng-meleng ambune wangi. Nah, cerita ini berasal dari cerita ketika mencari tanah itu melihat Melangi itu bercahaya dan baunya harum. Makanya kemudian diberi nama Melangi. Kata yang kedua, Melangi itu berasal dari kata mulangi. Kenapa mulangi? Karena mayoritas orang Melangi itu mulang, berdakwah, mucal ngaos gitu. Nah, singkat kata kemudian Melangi ini menjadi tanah perdikan seluas sejauh mana beduk sebuah masjid itu dibunyikan, ditabuh gitu. Nah, jadilah kemudian itu yang menjadi wilayah Melangi ini secara kultural. Nah, kemudian Mbah Kiai mengembangkan pesantren dan dakwah di Melangi ini. Putra-putra beliau seperti Mbah Kyai Mursodo itu nanti mengembangkan dan membangun Masjid Patotnegoro di Ploso Kuning. Nah, sebelum itu Mbah Kyai Nuriman kemudian juga diberi mandat oleh HB1 untuk membuat Masjid Patotnegoro. Maka dibuatlah Masjid Patotnegoro. Kemudian masjid yang lain kemudian didirikan. Yang sudah pasti misalnya dari dzurriyyah Mbah Kyai Nuriman adalah Masjid Patotnegoro yang didirikan oleh Mbah Kyai Mursodo di Ploso Kuning. Nah, kemudian proses ini terus berjalan sampai kemudian menjadi arus sejarah nasional lagi ketika fase HB3 atau terutama putra dari HB3 yaitu Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu sudah dalam babat Diponegoro itu sudah diprediksi ini tokoh yang akan menyusahkan dan menyulitkan kolonial Belanda. Dan betul Pangeran Diponegoro menjadi tokoh perlawanan yang luar biasa. Nah, salah satu basis dari perlawanan itu adalah Melangi. Bahkan kalau dilihat dalam jenengan kalau maos babat Diponegoro itu babat yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro itu disebutkan puluhan kali kata Melangi dan Kiai Melangi. Nah, gitu. Istilahnya itu Melangi dan Kiai Melangi gitu. Nah, dan juga Melangi ini bukan hanya tempat gerilyawan tapi juga menjadi tempat pelatihan, tempat nyantri banyak orang. Makanya dalam sejarah Masjid Patotnegoro Melangi ini itu fungsinya banyak sekali kan. Fungsi sebagai mahkamah syariah, fungsi sebagai tempat ngaji orang-orang dari keraton dan juga masyarakat sekitar, tempat gerilyawan, tempat perundingan dengan kolonial itu juga sempat diabadikan dalam babat Diponegoro. Nah, ini ternyata peran ini itu membawa hikmah yang luar biasa. Hikmahnya apa? Jadi pasca Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1830 itu ketika Pangeran Diponegoro ditipu dan ditangkap di Magelang, itu para pengikutnya kemudian mengalami diaspora, menyebar ke berbagai daerah. Baik sampai ke pesisir selatan, jalur selatan ini sampai Malang sebelah bagian selatan. Jadi kalau jenengan ke Malang itu sebelah utara itu aksen Maduranya kuat sekali, tapi kalau sebelah selatan itu rata-rata dari Mataram. Nah, yang melakukan diaspora ini menyebar itu
itu sebagian diantaranya adalah para pengikut Diponegoro dari Melangi atau juga para kiai yang dari Melangi. Tentu saja banyak dari unsur yang lain, tapi orang-orang Melangi atau dzurriyyah Mbah Kyai Nuriman ikut serta dalam rombongan yang mengalami proses diaspora tersebut. Makanya kalau kemudian misalnya di Blitar, di Malang, di Tulungagung, di Nganjuk, di Ngawi, itu ada banyak pesantren yang mengklaim berasal dari Melangi, akar sejarahnya seperti itu. Di Blitar itu ada Mbah Kyai Abu Mansur, cucu-cucunya itu jadi banyak sekali yang jadi ulama, kan? Ada kitab 3 jilid itu Nata Ijul Afkar, jadi kitab mantek yang sangat terkenal di sana, kan? Itu karya dzurriyyah Mbah Kyai Nuriman yang berasal dari Mbah Kyai Abu Mansur, kan? Jadi kalau tadi Pak Kiai Tamis mengatakan Mbah Kyai Nuriman itu meninggalkan turoth, kitab tasawuf, kemudian kitab sorof, kemudian kitab nahwu, itu juga ditinggalkan oleh para dzurriyyah beliau, kan? Jadi dan itu proses itu terus berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang itu di Melangi ada puluhan pesantren, ada masjid yang terus berproses, kan? Terus mengadakan taklim wa ta'alum, kan? Mendidik generasi muda dan seterusnya. Nah, ini adalah sosok Mbah Kyai Nuriman. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik ketika membaca sejarah Nuriman? Kan? Ini yang penting menurut saya, menurut kami, bagi masyarakat, terutama masyarakat Melangi dan masyarakat umum secara umum, kan? Pertama, Mbah Kyai Nuriman itu sosok ulama yang pejuang, sosok pejuang yang ulama. Jadi bukan hanya alim tapi juga pejuang, bukan hanya pejuang tapi juga alim yang luar biasa. Alim alama al-arif billah, buktinya turosnya luar biasa, kan? Dan juga dzurriyyahnya juga banyak sekali yang menjadi para alim ulama di Pulau Jawa ini. Dan pelajaran kedua yang bisa kita petik dari Mbah Kyai Nuriman adalah Mbah Kyai Nuriman itu sosok yang faham akan tugas dan fungsinya. Jadi beliau itu memposisikan adiknya habis satu itu menjaga keraton dan kemudian beliau menjaga masyarakat lewat keilmuan, lewat keislaman. Jadi ketika beliau memilih untuk jadi dai dan membiarkan adiknya, itu bukan hal yang bukan beliau itu anti keraton, tidak, bukan sama sekali. Itu pembagian tugas, semua tugas itu penting, kan? Tapi yang beliau pilih adalah karena saat itu beliau itu hidup dan besar itu dalam atmosfer pesantren, kemudian beliau memilih dakwah di masyarakat daripada lebih banyak di keraton. Nah, kami kira itu pelajaran penting yang bisa kita petik dari Mbah Kyai Nuriman. Jadi sosok yang berpegang teguh pada ilmu dan juga berjuang di masyarakat. Nah, ini sesuai dengan judul kitab yang beliau tulis itu. Meskipun ini masih ada versi lain, dibaca Asnal Matolib atau As-Sunni Al-Matolib. Kalau As-Sunni itu orang Sunni, kan, yang mencari berbagai capaian itu. Jadi As-Sunni itu seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi peninggalan ideologis beliau itu adalah ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ideologi Ahlussunnah wal Jamaah itu terdiri dari dua kata. Satu Ahlussunnah, yang kedua Ahlul Jamaah. Ahlussunnah itu berpegang teguh pada thariqatun mardiyatun, jalan yang benar. Ahlul Jamaah itu pasti berjuang, pasti berorganisasi. Nah, dua kata ini mewakili sosok dari Mbah Kyai Nuriman. Nah, semoga dengan pembacaan singkat manaqib ini kita bisa kan meniru uswatun hasanah, teladan dari Mbah Kyai Nuriman, menjadi orang yang faham agama,
kan, menjadi orang yang berilmu dan berjuang di masyarakat kan. Itu kalau tadi disebut Prof Tamis adalah jalur kewalian dari Mbah Kiai Nuriman. Bukan hanya pinter tapi tidak berjuang, atau bukan hanya berjuang tapi tanpa ilmu, tapi menggabungkan antara nurul ilmi dan nurul iman kan? Cahaya ilmu dan cahaya perjuangan. Matur suwun, mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin meloncat-loncat, tapi semoga uraian ini memberikan sedikit kejelasan tentang konstruksi siapa itu Mbah Kiai Nuriman. Pasti banyak perdebatan, tapi yang perdebatan yang furuk, yang detail itu bisa kita abaikan. Nah, yang usul itu bisa kita pegang. Matur suwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatan kalau mau megah wawasan manakib Simbah Kiai